Ketika kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati berkalang tanah. Siapa yang bisa mendoakan kita, yang mengirimkan kita doa, yang mengirimkan kita Fatihah, yang mengirimkan kita amal salih, kalau bukan anak-anaknya? Belum tentu doanya orang lain itu diterima oleh Allah. Maka tidak aneh jika ketika seorang dari Bani Salimah datang kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih bisakah saya berbakti kepada ibu dan bapakku?" "Kenapa dengan ibu bapakmu?" kata Nabi. "Ibu bapakku sudah lama mati ya Rasulullah. Sementara dulu aku belum sempat berbakti kepada keduanya. Hari ini apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tuaku? Padahal orang tuaku sudah lama wafat ya Rasul." Dengan bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala na'am." Iya, boleh. Kalau orang tuamu sudah meninggal, bapak ibumu sudah wafat, boleh kamu berbakti kepada keduanya. Pertama, as-salatu alaikimah. Pertama apa? Berdoa untuk keduanya. Kenapa disebut berdoa? Ulama fikih mengatakan as-salah bermakna ad-du'a. Salat itu adalah bermakna doa. Doa apa yang dimaksud? Karena orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, maka tentu dia harus didoakan. Siapa yang mendoakan? Anaknya. Atau pendapat yang kedua dalam ilmu ta'wilul hadis, as-salatu alaikima adalah salat jenazah atas keduanya. Kadang orang tua wafat, anak tidak bisa mendoakan. Orang tua wafat, anak tidak bisa menyolatkan. Seharusnya anak yang menjadi imam ketika kita meninggal, bukan orang lain. Karena yang pasti diterima doanya anaknya. Itu jaminannya Nabi. Terus yang kedua, kata Nabi, wa istighfarul lahuma. Mohonkan ampunan kepada Allah jika emak bapakmu sudah wafat. Bagaimana kita bisa mendoakan kedua orang tua kalau kita tidak ngaji? Bagaimana kita bisa kirim Fatihah kepada orang tua kita yang sudah wafat sementara kita tidak ngaji? Bagaimana kita bisa mendoakan kebaikan untuk keduanya sementara kita tidak tahu hukum Allah? Dan hukum Allah itu bisa kita dapatkan kalau kita belajar melalui madrasah, melalui pendidikan agama Islam, salah satunya termasuk madrasah dan pesantren. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima, memenuhi nazar dan janji keduanya. Jika emak bapak kita dulu pernah bernazar dan orang tua kita belum sempat menunaikan nazarnya, dan ketika anak keturunannya mampu, tidak ada salahnya jika anaknya memenuhi nazar dan janji. Yang keempat kata Nabi, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Bersilaturahim dengan orang lain, dengan tetanggamu, dengan kolegamu, dengan sahabat-sahabat orang tuamu.